Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu dimanapun berada. Dan jemaat GPD Sola Gracia yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada kesempatan ini tanggal 25 Mei 2024. Kemudian Tuhan kembali kita bisa jumpa untuk kita masuk dalam persekutuan untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Puji Tuhan, dengan segala doa dan harapan Bapak Ibu dimanapun berada dalam keadaan sehat diberkati. Saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, kami naikkan pujian dan syukur untuk kesempatan ini. Untuk kami rindu diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan, semua kami yang mendengarkan. Firman-Mu yang berkuasa dalam kehidupan kami akan mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Sebab itu Bapa, di waktu ini kami buka hati, pikiran kami, hati yang subur untuk ditaburi oleh benih firman. Kami siap dengar firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mau baca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4, ayat yang ke-14 berkata begini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, hidup yang kita jalani ini ada dua unsur kebutuhan. Ya, kalau dalam tubuh badan ini kita membutuhkan unsur air dalam tubuh. Kalau kita tidak suplai air dalam tubuh ini maka akan terjadi dehidrasi dan kehilangan cairan, maka akan memberi dampak dalam tubuh badan ini, bisa saja mati saudara-saudara. Nah, dalam dimensi berikutnya dalam tubuh kita ini, Alkitab berkata bahwa ada roh di dalamnya, di mana roh ini perlu juga untuk dikasih makan, iya, dikasih minum. Nah, saudara, dan ini menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan secara rohani. Saudara, orang dia bisa hidup kehidupan secara jasmani, bahkan minum, saudara-saudara, dia bisa kemana-mana, kelihatan hidup, tapi secara rohani dia tidak memiliki kehidupan. Saudara-saudara. Nah, kalau demikian, maka Alkitab tidak memberi jaminan dalam hidupnya untuk bisa mencapai kehidupan kekal. Sebab tubuh badan ini yang kita kasih suplai makan, minum, tidak mewarisi kerajaan sorga. Nah, akan kembali kepada tanah, debu kembali kepada tanah. Nah, ada satu dimensi kehidupan ini yang adalah bicara tentang roh. Iya. Nah, kehidupan di dalam roh inilah yang mana perlu untuk dikasih makan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kitab Yohanes pasal 4 tadi adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus menghampiri di sumur Yakub, di situ ada perempuan yang mengambil air, menimba air di sumur Yakub, di mana perempuan-perempuan Samaria mengambil air untuk kebutuhan mereka, untuk mereka minum, memenuhi kebutuhan unsur tubuh badani. Lalu Yesus menawarkan kepada perempuan-perempuan ini, berilah aku air. Iya. Saudara-saudara, Yesus sudah membuka sebuah cara pandang untuk supaya perempuan ini memahami bahwa air adalah satu kebutuhan yang perlu, saudara-saudara. Dan Yesus bawa ini pada konteks kebutuhan secara rohani. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, yang akan memberikan jaminan kehidupan kekal. Ketika Yesus berkata kepada perempuan ini, berikan aku air. Perempuan Samaria ini, dia menjawab, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, itu di ayat 9. Karena memang Alkitab mencatat bahwa orang Yahudi dan orang Samaria nggak hidup harmonis. Oleh orang Yahudi memberi label kepada orang Samaria itu orang-orang berdosa, saudara-saudara. Tetapi Yesus menghampiri perempuan Samaria ini di sumur Yakub untuk Yesus menyampaikan sebuah pesan penting kepada perempuan Samaria ini. Katakanlah secara histori bahwa perempuan Samaria ini latar belakang ketika mereka dibuang pada peristiwa ketika mereka dijajah oleh kerajaan Asyur, lalu mereka dibuang ke Asyur, saudara. Ya. Di sana terjadi kawin campur dan oleh orang Yahudi yang memegang prinsip Taurat,
Mereka berkata bahwa ini orang Samaria ini sudah orang kafir karena sudah campur dengan kehidupan orang Asyur, kawin mawin, penyembah berhala, saudara-saudara. Sehingga itu sebabnya orang Yahudi nggak mau bergaul dengan mereka. Tetapi dalam kisah di sini tidak demikian. Maksudnya adalah Yesus datang menghampiri orang Samaria ini perempuan Samaria. Untuk Yesus juga mau menawarkan air kehidupan kepadanya, bahwa sekalipun demikian dikasih label oleh orang Yahudi bahwa mereka ini adalah orang berdosa, tetapi Yesus datang untuk mencari orang berdosa, untuk beroleh keselamatan. Yesus mencari orang berdosa untuk diberikan kasih karunia, termasuk kepada perempuan Samaria ini, saudara. Dan ternyata pada tulisan selanjutnya bahwa memang benar perempuan Samaria ini adalah perempuan yang berdosa, saudara-saudara. Nah, tetapi karena dia mau merespon akan apa yang Yesus tawarkan kepadanya, maka di dalam dirinya terjadi pemulihan. Itu ditulis di ayat selanjutnya. Setelah Yesus berkata kepadanya, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus. Air yang akan kuberikan akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus sampai hidup yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus menawarkan sesuatu kepada dia untuk supaya dia bisa memperoleh kehidupan kekal, tidak mati secara kekal. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, dari kisah di sini kita akan melihat bahwa Yesus begitu mengasihi, sekalipun mungkin oleh orang Yahudi menganggap mereka itu adalah orang yang tidak perlu dianggap lagi, tapi Yesus mengasihi mereka. Dan bagi perempuan Samaria ini, ketika dia merespon tawaran Yesus, berikan aku air, lalu kemudian dia berkata kepada Yesus dalam tulisan, engkau tidak punya timba. Artinya dia merespon, bagaimana engkau memperoleh air ini? Lalu Yesus menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa engkau perlu air yang akan memberikan kehidupan kekal. Mata air yang akan memberikan kehidupan kekal. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, di ayat 10 begitu nampak sekali di situ bagaimana Yesus ingin supaya perempuan Samaria ini dia bisa sejajar dengan saudara dan saya, dia bisa sejajar dengan orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Di mana Yesus berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah berikan kepadamu air hidup. Iya, engkau tahu tentang karunia Allah, tentang kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, maka saya mau sampaikan kepada kita pada kesempatan ini, makna apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Pertama paling tidak adalah bahwa Yesus meruntuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Saudara-saudara, yang dalam catatan dikatakan bahwa orang Samaria dan orang Yahudi dan orang Samaria tidak harmonis, ia tidak bergaul, saudara. Tapi Yesus mematahkan, meruntuhkan tembok ini. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Ya, kita tidak membangun tembok dengan siapapun, saudara. Sebab siapapun yang ada di sekitar kita, saudara-saudara, Tuhan mau mengasihi mereka. Dan lewat pribadi kita, kita mau menjadi berkat bagi mereka. Sama seperti perempuan Samaria. Setelah dia merespon Yesus, dia pulang ke rumahnya, lalu dia beritakan kepada orang-orang yang di sekitar rumahnya. Dan Alkitab mencatat ada banyak orang percaya kepada Yesus melalui perempuan Samaria ini. Saudara. Yang kedua, sekalipun perempuan Samaria ini dari latar belakang kehidupan yang jelek dan bobrok, saudara-saudara, tapi Yesus mengasihi dia. Bukan bobroknya dikasih, tapi jiwanya ini perlu untuk diselamatkan. Saudara-saudara, dari latar belakang kehidupan yang jelek, ketika Yesus tanya kepadanya, pergi. Iya. Saudara-saudara kasih Tuhan, dia menyadari dia orang berdosa, saudara-saudara. Kasih karunia turun atasnya. Dan dia memperoleh kasih Tuhan itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara kasih Tuhan, dia merespon apa yang Yesus tawarkan padanya. Awalnya dia merespon dengan cara berpikir secara akal untuk menyikapi hal yang Yesus tawarkan kepadanya secara jasmani. Tetapi Yesus sesungguhnya sedang membawa dia pada hal-hal yang rohani. Bukan air secara letterlek yang diminum, tetapi air adalah bicara tentang firman dalam kehidupan. Roh Kudus di dalam kehidupan.
Ia akan membangkitkan saudara dan saya di akhir zaman. Ia akan memberikan jaminan kita pada kehidupan kekal. Firman itu sendiri dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang ketiga ini adalah perempuan itu merespon. Maka siapa yang merespon firman, maka pasti diberkati. Amin, saudara. Sama seperti perempuan Samaria. Ketika dia merespon perkataan firman, maka dia diberkati, dia dipulihkan, dia dibaharui. Saudara-saudara kasih Tuhan. Begitu juga dengan saya dan saudara. Amin, saudara-saudara. Maka mari pada kesempatan ini di waktu yang terbatas, saya percaya Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita juga terkadang sama seperti perempuan Samaria. Yang mungkin dengan segala berbagai pergumulan dan latar belakang kehidupan yang jelek. Tetapi ketika kita mau datang pada Tuhan, mau merespon akan firman, maka saya yakin dan percaya ada sebuah pemulihan dalam hidup akan terjadi. Ada pembaharuan dalam hidup akan terjadi. Sehingga Yesus tidak melihat dalam latar belakang apa kehidupan kita. Yang pasti Yesus melihat bahwa engkau mau setia. Engkau mau sungguh-sungguh. Engkau membuka hati dan merespon dia. Yang akan memberikan air kehidupan. Yang akan membawa kita pada kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Sehingga kita tidak haus lagi, tetapi terus terpenuhi. Dan air itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan terus memiliki kehidupan secara rohani. Sekali lagi. Air itu akan memberi kehidupan secara rohani. Firman itu akan memberi kehidupan secara rohani. Roh Kudus itu yang akan memberikan saudara dan saya untuk terus memperoleh pembaharuan dalam kehidupan setiap hari. Amin, saudara. Maka kita berkata sampai hidup kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sampaikan ini untuk mengubahkan kehidupan kita menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama jemaat kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu untuk kesempatan ini. Kami boleh lagi belajar dari firman-Mu dan diingatkan lewat firman-Mu untuk kami membuka hati kami untuk firman masuk, untuk kami merespon akan perkataan firman. Sama seperti perempuan Samaria, sekalipun oleh orang Yahudi menganggap mereka orang berdosa, tetapi Engkau ya Tuhan datang menghampiri perempuan Samaria ini untuk dia juga pun layak menerima kasih karunia yang dari Bapa. Dia layak juga pun untuk ditolong. Itu sebabnya demikian juga dengan kami. Saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan hamba serahkan semua kami jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Kasih karunia pun juga jadi bagian seluruh jemaat. Dan air kehidupan firman itu terus akan menyegarkan jemaat Tuhan. Air kehidupan adalah firman itu terus akan makin diperteguh oleh roh yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Roh Kudus. Untuk terus dibaharui menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam tugas pekerjaan, berkati dalam hidup pribadi keluarga. Mereka terus jadi berkat, setia dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah terima firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Salam.